profesi pada keguruan adalah suatu wadah yang anggotanya praktisi yang mempunyai keahlian khusus dalam mendidik. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi itu, mereka laksanakan dalam kapasitas mereka secara individu. Akan menjelaskan tentang fungsi pemersatu. Apa sih fungsi pemersatu itu? Fungsi pemersatu itu adalah suatu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Ada beberapa motif yang bervariasi dalam fungsi pemersatu. Di antaranya yang pertama ada proses bersifat sosial, yang kedua ada bersifat politik, yang ketiga ada bersifat ekonomi, yang keempat ada bersifat kultural, yang kelima ada bersifat falsafah tentang sistem nilai. Nah, dari kelima motif variasi ini secara umumnya dilatar belakangi oleh dua motif saja. Yang pertama ada motif interistik. Apa sih motif interistik itu? Yaitu terdorong dari keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan profesi yang diimbanginya. Mereka cenderung untuk menjalankan tugas sebaik mungkin. Sedangkan motif intristik yaitu cenderung oleh tuntutan masyarakat pengguna jasa suatu profesi yang semakin hari semakin kompleks. Jadi perbedaannya itu kalau motif intristik yaitu mereka cenderung untuk menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, sedangkan motif ekstrinsik yaitu mereka cenderung dituntut oleh masyarakat untuk menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, sedangkan intristik itu terdapat dari jiwa atau dengan motif tersendirinya gitu, seperti itu. Fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi lainnya dari organisasi profesi keguruan adalah meningkatkan kemampuan profesional pengemban profesi kependidikan. Tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan, profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Sesuai dengan pengembangan tuntutan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta pembangunan bangsa, kemampuan profesional yang dimaksud adalah apa yang disebut dengan istilah kompetensi. Dengan kata lain, kesimpulan berdasarkan PP dan UU SPN bahwa tenaga kependidikan diarahkan untuk masuk ke dalam wadah organisasi untuk meningkatkan kemampuan profesional sesuai bidangnya. Tujuan organisasi profesi keguruan. Organisasi profesi keguruan di Indonesia salah satunya adalah PGRI. Dan salah satu tujuan PGRI yaitu mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Adapun menurut Undang-Undang RI Pasal 40 Ayat 1 menyatakan organisasi profesi keguruan mempunyai tujuan, yaitu untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, serta pengabdian dalam masyarakat. PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 menyebutkan ada 5 misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu meningkatkan dan atau mengembangkan. Yang pertama adalah karir, dan yang kedua adalah kemampuan, yang ketiga kewenangan profesional, yang keempat martabat, dan yang terakhir adalah kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Menjelaskan tentang kewenangan organisasi pendidikan. Kewenangannya sendiri itu ada 5. Yang pertama ada menetapkan dan menegakkan kode etik guru, di mana kode etik ini harus diikuti dan ditaati oleh semua guru, baik guru SD, SMP maupun SMA. Yang kedua adalah memberikan bantuan hukum kepada guru. Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, ataupun tindakan diskriminatif dan tindakan intimidasi. Selain itu, guru juga berhak mendapatkan perlindungan dari sikap tidak adil dari siswa, orang tua siswa, ataupun masyarakat. Yang ketiga adalah memberikan perlindungan profesi guru. Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
pemberian imbal yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melakukan tugas. Yang keempat adalah melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Guru juga berkewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta komunikasi. Guru juga harus bersifat objektif dan tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin siswa, agama, ras, suku, serta kondisi fisik tertentu. Selain itu, guru juga tidak boleh memandang latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik. Yang kelima adalah memajukan pendidikan nasional. Seperti tujuan Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka peran guru di sini sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Akan menjelaskan jenis-jenis organisasi profesi keguruan yang ada di Indonesia. Secara kuantitas, yang lebih dikenal di kalangan umum adalah PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai satu-satunya organisasi guru-guru sekolah yang diakui pemerintah. Tidak hanya PGRI saja, masih ada beberapa organisasi lainnya, misalnya MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang didirikan di atas anjuran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi organisasi MGMP ini tidak ada yang resmi dengan PGRI. Selain itu, ada juga organisasi profesional guru yang lainnya, yaitu yang pertama ISPI atau Ikatan Sarjana. Selanjutnya yang kedua, yang kedua itu yang sekarang mempunyai banyak divisi, yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Belajar atau yang sering yang disebut yang singkatan IPBI. Yang ketiga, Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia atau HSPBI. PGRI dibentuk pada tanggal 25 November 1945. Ini adalah cikal bakal PGRI yang berawal dari PGHD atau Persatuan Guru Hindia Belanda pada tahun 1912, yang kemudian berubah nama menjadi PGI Persatuan Guru Indonesia pada tahun 1932. Tujuan pendirian Persatuan Guru Republik Indonesia yaitu pertama, membela dan mempertahankan Republik Indonesia. Yang kedua, memajukan pendidikan rakyat berdasarkan kerakyatan. Yang ketiga, membela dan memperjuangkan nasib guru khususnya dan umumnya untuk buruh. PGRI juga memiliki visi, yaitu terdapat 3 makna. Yang pertama, makna terwujudnya PGRI berdasarkan organisasi perjuangan. Isinya ini, yang pertama, wahana mewujudkan cita-cita proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, untuk membela dan mempertahankan dan juga melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ketiga itu untuk memberikan perlindungan dan membela kepentingan guru dan tenaga pendidikan yang berhubungan dengan persoalan hukum. Yang kedua, ada makna terwujudnya PGRI sebagai organisasi profesi. Isinya yang pertama, mewujudkan peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi guru. Yang kedua, mempertinggi kesadaran sikap guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu profesi dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya ada makna terwujudnya PGRI sebagai organisasi ketenagakerjaan. Para guru mata pelajaran atau disebut MGMP merupakan wadah asosiasi atau perkumpulan bagi para guru mata pelajaran yang di suatu sanggar sekolah, kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi di pelajar dan bertutur pikiran dan pengalaman dalam kinerja guru sebagai
Oke, yang selanjutnya adalah Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau biasa disingkat dengan ISPI. Pada awalnya, organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional ketika dibentuk pada tahun 1960-an. Disebabkan karena berbagai hal menyangkut komunikasi anggotanya, keadaan seperti ini berlangsung cukup lama, sampai kongresnya yang pertama di Jakarta pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 1984. Kongres tersebut menghasilkan rumusan tujuan ISPI, yaitu pertama, menghimpun para sarjana pendidikan dan berbagai spesialis di seluruh Indonesia. Kedua, meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para anggotanya. Ketiga, membina serta mengembangkan ilmu, seni, dan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan pembangunan berbangsa dan bernegara. Keempat, mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dalam bidang ilmu, seni, dan teknologi pendidikan. Di sini saya akan menerangkan tentang KKG atau kelompok kerja guru. Nah, yang dimaksud kelompok kerja guru atau KKG ini adalah suatu komunitas atau kumpulan para guru dari suatu gugus untuk meningkatkan kemampuan profesi mereka. Nah, fungsinya adanya KKG ini atau adanya kelompok kerja guru ini agar saling dapat bertukar informasi antara guru satu dengan guru yang lain. Misalkan dari SD Cipayem misalnya nggak tahu informasi A, nah dari SD Jati kasih tahu, oh ini loh informasinya bla bla bla. Jadi kan guru dari SD Cipayem ini tahu karena adanya informasi si A ini. Seperti itu. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup organisasi profesi keguruan. Nah, ada 3 poin, yaitu kemampuan sosial, kemampuan profesi, dan kemampuan personal. Pada poin kemampuan profesional itu ada penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang akan diajarkan dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang harus diajarkan. Lalu ada penguasaan landasan dan wawasan kependidikan keguruan dan penguasaan proses-proses kependidikan keguruan dan pembelajaran. Untuk yang kemampuan sosial itu dalam hal kemampuan sosial, jadi seperti menyesuaikan diri. Contoh sebagai seorang guru, berarti dia harus menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan ya yang sesuai dengan keguruan gitu. Lalu ada kemampuan personal. Dari kemampuan personal itu ada seperti penampilan sikap positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru. Lalu ada pemahaman penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyoginya dianut oleh seorang guru. Jadi kemampuan personal itu lebih ke kepribadian seorang guru tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Cukup segitu materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.